saya katakan bahwa jadi guru TK tuh jam 8 sampai jam 11. Iya. Istirahatnya guru TK tuh bukan waktu istirahat anak, tapi Iya. ketika menjadi guru anak usia dini, istirahatnya tuh setelah anak-anak pulang. Kita Iya, tuh iya. kayak guru TK tuh nggak jaim. Memang kita pernah menemukan anak yang memang mungkin jarang keramas, terus misalkan pakaiannya jarang dicuci. Itu kan apakah misalkan orang tuanya yang terlalu sibuk ataupun tidak, kita tidak tahu. Tapi kita bisa mengidentifikasi bahwa anak ini tuh diperhatikan tidak oleh orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi bareng saya Syifa bersama partner saya Mas Faren lagi. Halo. Siapa sih yang nggak tahu Mas Faren ya? Guru TK idaman sepanjang masa. Amin, Ciela. amin. Amin. Alhamdulillah berarti kita sekarang ada di episode ketiga ya Mas Ketiga, Faren? betul, ketiga. Setelah kita ngebahas 2 episode. Ya, betul. Yang mengulas sedikit Mas Faren, pada episode kedua kita ngebahas tentang ekspektasi orang tua terhadap anaknya. Iya, betul. Iya, dan yang pertama Tentang guru TK laki-laki. Guru TK laki-laki. Ya, dan kali ini episode ketiga kita bakal ngebahas tentang peran orang tua dan guru, hubungan antara orang tua dan guru ya, ketika anak udah pulang sekolah gitu. Gimana Mas Faren, sehat? Alhamdulillah. Gimana Teh Syifa, sehat? Alhamdulillah. Aman ya Mas Faren ya? Aman, Anak-anak aman. gimana di sekolah, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Dan semoga sehat selalu. Iya, amin. Berarti sekarang masuk ke ini ya, ujian anak-anak di Betul, sekolah. anak-anak tuh kayak mau pelepasan karena sudah waktunya mau imtihan atau mau beres, mempersiapkan untuk ke sekolah dasar. Untuk yang kelas B. Oh, jadi di TK tuh ada kelas A sama kelas B. Iya, betul. Kalau yang kelas B itu kan di TK tuh cuma 1 tahun, jadi mempersiapkan ke sekolah dasar. Kalau yang kelas A itu mereka nanti masuk ke kelas B dulu sebelum ke SD itu. Karena usia biasanya usianya. Mudah-mudahan lancar ya, Mas Faren juga Amin, sehat, amin. lancar segalanya. Iya, Mas Faren, berbicara tentang peran orang tua, hubungan antara orang tua dan guru ya Mas Faren. Ya, Mas betul. Faren kan pernah bilang tuh di episode kedua sama pertama, banyak dari mereka orang tuanya yang sibuk. Ya, betul. Yang sibuk atau bahkan mohon maaf nih ada yang broken home. Nah itu gimana Mas Faren, berpengaruh nggak terhadap anak gitu? Dalam belajar, soalnya kan dikhawatirkan si anak tuh di sekolah menjadi nggak fokus atau nggak murung, kan suka ada anak yang murung. Nah itu gimana Mas Faren? Kalau terkait kesibukan orang tua itu tentu ada pengaruhnya. Pertama dari misalkan bagaimana misalkan orang tua mempersiapkan dari hal-hal terkecil. Kayak kita kan kadang di sekolah tuh kayak dari segi anak diberi bekal gitu. Bagaimana orang mempersiapkan bekal itu dengan baik atau tidak. Terus bagaimana anak mereka tuh dianterin atau tidak, ketika pulang dijemput atau tidak gitu. Nah, mungkin sebagian anak ada yang mereka orang tuanya sibuk gitu. Dan ketika berbicara tentang berpengaruh tidak sih terhadap ketika mereka belajar, sebetulnya ketika mereka belajar sih pengaruhnya tidak terlalu signifikan gitu. Karena yang mempengaruhi anak ketika belajar tuh ada 2. Satu, kondisi di mana misalkan mereka berangkat sekolah, artinya tidak ada clash dengan orang tua, tidak dimarahi dulu. Yang kedua adalah kondisi anak sakit. Oh, gitu. berarti yang mempengaruhi anak tuh ada 2. Nah, itu salah tadi? satunya biasanya mood anak pertama. Kalau pagi-pagi sudah dimarahin, pagi-pagi sudah clash dengan orang tua atau misalkan berselisih. Jadi anak-anak tuh pagi-pagi tuh udah nggak mood. Gitu. Datang-datang kayak cemberut, datang-datang kayak nggak fokus gitu. Ya berarti di poin pertama tuh wajib ya mood anak tuh diperhatikan mood sebelum anak. berangkat ke sekolah. Yang kedua tuh sakit biasanya. Anak yang sakit tapi kadang ada orang tuanya yang mungkin karena sibuk atau misalkan memaksa anak untuk sekolah, padahal ketika saya sering misalkan ketika sebelum berdoa tuh kayak bikin circle time atau lingkaran dulu yang seperti apa tuh Mas? Yang ketika kita pegangan tangan semua anak-anak lingkaran besar untuk membuat lingkaran yang besar, lalu nanti kan berdoa kita membulat nih. Nah, kadang saya pegang tangan anak tuh ada yang panas dan itu bagi saya udah nggak wajar kalau untuk sekolah gitu. Berarti kalau tangan anaknya panas ada apa-apa gitu?
bisa jadi itu indikasi bahwa anak kesehatannya kurang terlalu baik, tapi orang tua cenderung memaksakan atau misalkan ini mah sedikit, padahal ketika belajar anak cenderung diam, anak cenderung melamun, dan itu berpengaruh terhadap proses pembelajaran bagi anak tersebut gitu. Berarti untuk latar belakang orang tuanya yang sibuk tidak begitu berpengaruh? Tidak begitu berpengaruh sebetulnya. Paling kalau untuk perhatian sih lebih ke arah kadang guru TK ada orang tua yang mungkin ke anaknya suruh mandi aja karena mereka sibuk berangkat sendiri. Ada anak yang kayak kesehatan rambut, kesehatan badannya tuh tidak diperhatikan, itu kadang kayak kuku, terus rambut. Karena kan saya juga sering gini, guru PAUD tuh ketika lihat anaknya misalkan kukunya panjang, yang nggak dibiarin aja gitu. Hari itu pas hari istirahat, lebih baik kita ambil gunting kuku, kita potongin di situ. Paling nanti kita kasih tahu kalau kukunya panjang, besok bilang ke mama atau ke ayah ya untuk dipotong. Ya, terus kalau gitu. misalkan rambutnya ada yang bau, itu nanti harus dikeramas ya. Betul. Kita tuh kayak guru TK tuh nggak jaim. Memang kita pernah menemukan anak yang memang mungkin jarang keramas, terus misalkan pakaiannya jarang dicuci. Itu kan apakah misalkan orang tuanya yang terlalu sibuk ataupun tidak, kita tidak tahu. Tapi kita bisa mengidentifikasi bahwa anak ini tuh diperhatikan tidak oleh orang tuanya gitu. Nah, ini berbicara tentang pengalaman Mas Paren selama mengajar. Pernah nggak nemu murid yang misalkan tiba-tiba nangis di kelas? Nah, itu ada nggak Mas Paren? Selama 5 tahun ngajar ada, dan itu ada kaitannya dengan tadi ketika berbicara Teh Siva bahwa itu anak yang broken home. Waktu semester 1 tuh anak terlihat baik-baik saja. Itu karena seorang guru PAUD tuh selain ngajar PAUD tuh kita juga mengidentifikasi latar belakang anak. Salah satunya adalah ada satu anak, mungkin tidak disebutkan tahun berapa, selama saya ngajar, itu berubah drastis sikapnya setelah mengetahui bahwa ketika semester 1 anak baik-baik saja kan. Nah, di semester 2 saya tuh merasa aneh tuh kenapa sikap anak cenderung murung. Kedua, mereka jadi anak yang lain tuh kalau mukul kan mereka takut konsekuensinya ya. Ini tuh kayak anak tuh kesenggol dikit mukul langsung. Oh, jadi mereka langsung bek gitu. Dan tidak ada kayak batasan mereka takut, karena setelah saya selidiki suatu hari kan istirahat ya, anak murung. Saya tanya kenapa gitu. Ketika itu anak mau bercerita. Nah, langsung bercerita. Saya merasa kayak bukan seneng ya, kayak terharu di anak usia dini itu ketika anak mau cerita dengan saya dan saya mendengarkan dan mengetahui ceritanya. Ternyata anak tersebut tuh orang tuanya melakukan KDRT di depan anak tersebut gitu. Apalagi berbicara tentang anak usia dini, makanya hati-hati. Ada bahasa bahwa anak adalah peniru yang handal, itu betul. Kita berbicara 1000 bahasa terhadap anak paling nangkapnya cuma sekilas. Tapi ketika anak memperhatikan perilaku orang tuanya keseharian, itu anak lebih hebat meniru loh daripada mendengarkan gitu. Makanya ketika berbicara itu, mereka ke saya tuh bilang iya gitu. Melihat ayahnya memukul ibunya, terjadi KDRT, sehingga apa yang mereka lihat di rumah itu merasa benar sehingga dilakukan di sekolah gitu. Oh, jadi lebih berarti kejadian di rumah tuh lebih mempengaruhi perilakunya di sekolah dibanding fokusnya dalam belajar gitu. Betul, itu. Sehingga anak tersebut di semester 2 ya murung. Di semester 2, dan yang paling menakutkannya adalah ketika anak tuh kayak suatu hari anak bercerita bahwa saya ingin membalaskan dendam ibunya. Sampai ketika besar nanti itu anak kecil, anak usia dini. Saya pengen membalas dendam perbuatan ayahnya gitu kepada ibunya. Bilang seperti itu anak usia dini. Berarti benar-benar ini ya terbukti rekaman yang paling direkam tuh ya di rumah. Nah iya betul, saya pun kaget dan kadang gimana ya ketika itu kan sudah masuk ke ranah rumah tangga orang lain gitu. Dan anak kecil yang sekecil itu, anak udah bisa menganggap ketika nanti saya besar, saya akan membalas apa yang dilakukan ayah saya kepada ibu saya waktu kecil. Karena di depan mata anak melihat dan merekap secara langsung gitu. Itu yang sangat saya takutkan ketika jangka panjang nanti. Makanya tadi ketika anak saya tuh ketika ngajar PAUD, ketika mendengar anak yang orang tuanya meninggal, anak orang tuanya yang broken home, bukan takut hari itu anak tidak ceria gitu. Anak bisa lupa gitu, tapi ketika nanti suatu saat nanti ketika masuk fase remaja, masuk fase SMA, anak-anak udah mulai berpikir kritis, mencari jati diri, siapa keluarga saya, siapa yang memperhatikan saya. Nah, saya takut gitu, karena kadang melihat satu kasus di sekolah-sekolah
kenakalan remaja tuh salah satu faktornya adalah ketidakharmonisan rumah tangga Hmm, atau keluarganya, sehingga iya. melatar belakangi anak untuk tadi melakukan kenakalan remaja karena tidak ada perhatian Iya. gitu. Berarti kadang kan kita sebagai orang tua menyalahkan nih, kok si anak nakal? Nah, Nah, padahal ada betul. aspek yang mempengaruhi Iya, hal tersebut. Itu kira-kira betul. ada aspek apa aja, Mas? Sebetulnya banyak sekali gitu. Kalau dari hal tersebut yang paling berpengaruh adalah psikologi. Satu, psikologi Psikologi, anak. oke. Kedua adalah kepercayaan diri anak. Itu bisa menurun gitu. Makanya Psikologi, ya, dan kepercayaan. kepercayaan diri anak. Dan sosialisasi. Kadang orang yang sudah mengalami hal tersebut, anak tuh kayak gak mau bersosialisasi. Tadi kan berbicara tentang kasus broken home ya, Mas ya. Betul. Sekarang kan banyak nih Mas kasus tentang bullying. Ya, bullying. Nah, itu sering dijumpai nggak Mas di TK? Sekelas bullying di taman kanak-kanak pun atau di PAUD pun pasti ditemukan. Selalu ada. Selalu ada. Tapi karena mereka tidak sadar. Mereka anak tuh dengan tidak sadar. Karena yang kita ketahui anak usia dini itu melakukan apa yang sebetulnya mereka percayai. Kadang mereka tuh membuli itu ya mereka tidak sadar bahwa itu tuh perilaku yang tidak baik. Makanya adanya peran guru untuk menjelaskan kepada anak. Tapi di ranah pendidikan anak usia dini itu lebih mudah ke apa namanya? Ketahan karena guru tuh mobile. Jadi guru TK tuh kayak saya pribadi ya. Saya katakan bahwa jadi guru TK tuh jam 8 sampai jam 11. Istirahatnya guru TK tuh bukan waktu istirahat anak, tapi ketika menjadi guru anak usia dini, istirahatnya tuh setelah anak-anak pulang. Kita harus merasa aman gitu. Berarti karena istirahatnya itu bukan pas tengah-tengah. Betul, enggak. Jadi guru tuh ketika istirahat ya kita memantau anak, melihat anak, karena pasti guru-guru PAUD di Indonesia mengalami bahwa gini, ketika kita lengah sebentar ada yang nangis. Lengah sebentar ada anak yang tiba-tiba ngerengek, ada anak-anak yang rebutan, ada anak-anak yang tiba-tiba berdarah, itu ada. Paparin. Betul, kayak betul. Gitu. Nah itu. Makanya pentingnya guru PAUD tuh ya tadi mobile. Tapi sering terjadi juga di anak usia dini bullying paling banyak paling verbal secara ucapan. Kalau secara perilaku sih enggak. Apalagi anak usia dini tuh sekarang berantem 5 menit kemudian damai lagi gitu. Jadi pentingnya guru PAUD tuh untuk terus mobile menghadapi dan memperhatikan anak baik dari segi pembelajaran, istirahat sampai mereka pulang, bahkan sampai dijemput loh. Sampai dijemput juga masih. Guru PAUD tuh harus diperhatikan sampai anak udah dijemput sama orang tuanya baru kita boleh duduk santai. Gitu. Sampai anak betul-betul sekolah tuh kosong baru kita boleh istirahat. Tidak sesantai itu yang menjadi guru Betul, TK. jadi guru TK tuh wah pokoknya luar biasa. Ini nih Mas, kadang kan ada nih fenomena ketika orang tua memasukkan anaknya ke sekolah. Ya. Orang tua ada yang mikir, saya mau udah lepas gitu maksudnya tuh, karena kan udah dididik di sekolah. Ya, betul. Nah, itu sebetulnya idealnya seperti apa, masalah atau gimana? Kalau saya pribadi berbicara tentang pendidikan tuh ada 3 elemen penting, bukan hanya sekolah. Jadi untuk mencapai pendidikan yang sempurna itu ada 3 elemen yang harus sama-sama sinkron dan harus sama-sama saling berkolaborasi. Satu adalah keluarga. Dimanapun, kapanpun kita hidup, pendidikan pertama adalah keluarga. Artinya harus menanamkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai pengetahuan tuh awal kita di keluarga, ibu dan ayah. Kedua adalah masyarakat, elemen masyarakat. Gitu. Kenapa elemen masyarakat? Setelah anak belajar dari keluarganya, maka mereka akan belajar bersosialisasi. Baik dari segi keluarga dari pamannya, keluarga dari ayahnya, teman ibunya. Setelah itu, elemen yang ketiga adalah elemen sekolah. Kenapa saya memposisikan elemen sekolah di urutan ketiga? Karena di sekolah hanya waktunya tuh paling singkat. Di antara 3 elemen ini, yang mempunyai kekuatan besar untuk mencapai pendidikan yang sempurna itu adalah keluarga. Kedua masyarakat, ketiga sekolah. Gitu. Karena di sekolah hanya berapa jam sih? Terus paling anak hanya 3-4 jam. Anak main di masyarakat lebih dari ini. Dan yang paling banyak adalah di keluarganya. Makanya saya kadang kayak ada orang tua masukin pengen cepat pinter, pengen bisa apa, pengen bisa ini, tapi di keluarganya mereka dilepaskan. Tidak ada misalkan follow up. Pentingnya pendidikan, saya yakin dimanapun anak-anak sekolah jika tidak dibarengi dengan dukungan dari masyarakat dan keluarga itu sama saja gitu. Bahkan saya pernah ngerasa kayak gagal jadi guru tuh gini. Saya sudah ngajarin di sekolah, ngajarin
kayak ya perilaku baik, pendidikan karakter, atau Iya. misalkan mengajarkan tentang keilmuan. Tapi ketika di rumah mereka tidak didukung, artinya ya udah, mereka pulang rumah tidak ditanya belajar apa, mereka langsung main. Di masyarakat mainnya dengan anak-anak yang berbicara kotor, berbicara kasar, berarti kan tidak ada kayak kontrol dari orang tua tuh. Iya. Nah, saya tuh kayak ngajar tuh kayak sia-sia tuh ketika itu. Makanya ketika berbicara tentang pendidikan tuh, untuk mencapai pendidikan yang sempurna tuh perlu Ada 3. kolaborasi 3 elemen tadi gitu. Makanya mudah-mudahan kedepannya ada program dari Menteri Pendidikan, bahkan program berkolaborasi dengan negara, bagaimana cara pendidikan tuh kita betul-betul berkolaborasi. Gitu. Jadi jangan hanya sekolah yang misalkan untuk saat ini kita bikin kurikulum yang sebagaimana mungkin program yang baik misalkan di sekolah, tapi ketika tidak didukung oleh orang tua dan masyarakat sekitar itu hanya jadi compang-camping ya, iya Mas. betul. Nah, itu berarti buat semua penonton Wargi Jabar Exos ID, pendidikan anak tuh harus saling berkaitan ya, Mas, yang 3 elemen tadi. Yang pertama ada apa aja, Mas? Pertama adalah elemen keluarga. Elemen keluarga. Yang kedua ada elemen masyarakat, dan yang ketiga ada elemen sekolah. Keluarga, gitu. masyarakat, dan sekolah. Jadi ketika misalkan elemen itu terpenuhi di sekolah, tapi di keluarga tidak, nah itu tidak akan sempurna ya, Mas. Berarti betul. ketiganya harus saling beriringan. Beriringan, betul. Beriringan. Nah, itu Mas Faren kalau misalkan dikaitkan dengan 3 elemen itu, kayak kita tuh menyadari peran orang tua tuh ada 3 ya, Mas, sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, ada orang tua yang sadar, betul. Ada orang tua yang sadar, nyasar, sama orang tua yang bayar, iya. Sadar, nyasar, sama bayar. Nah, orang tua yang sadar mungkin orang tua yang aware. Iya, betul, aware. Orang tua aware terhadap sekolahnya, perkembangan anaknya gimana. Iya. Bahkan ada orang tua yang nyasar. Orang yang nyasar itu berarti orang tua yang lebih ke masa bodoh. Betul, ya, formalitas ya? Mungkin. Formalitas. Aku masukin anak ke sekolah, ya udah gitu. Yang penting anak belajar. Bodoh amat anak mau kayak gimana ya kan. Betul. Terus ada orang tua yang bayar gitu. Jadi yang penting anak dari segi finansial terpenuhi tanpa memikirkan gimana aspek kedepannya seperti apa, jangka panjangnya kayak gimana ya, Mas Faren. Gitu, Mas Faren. Ini jadi terkait dengan kasus-kasus tersebut, ada ini nggak, Mas, solusi? Solusi untuk menanggapi hal tersebut? Untuk saya sih pastinya harus ada kesadaran diri. Yang paling penting adalah kesadaran dari diri. Orang tua atau dari seluruh elemen? Seluruh elemen yang betul, tadi disebut oleh Mas dari Faren. masyarakat, dari orang tua, dari pihak sekolah gitu. Yeah. Karena untuk mencapai pendidikan yang sempurna tuh sangat tidak mudah. Banyak pengalaman-pengalaman yang tentu teman-teman jalani. Hari ini anak-anak hidup dengan teknologi. Yeah. Yang pertanyaannya adalah anak-anak tuh kayak untuk sekarang tuh mereka mencari tuntunan tuh dari apa yang mereka tonton gitu. Ketika anak terbiasa melihat handphone, gadget, maka bagi mereka tuntunan mereka adalah gadget. Ketika misalkan orang tua mau membatasi, orang tua mau mengawasi, ya itu masih wajar-wajar saja gitu. Makanya pendidikan hari ini tuh harus saling berkolaborasi dari pihak sekolah, orang tua, bahkan dari kepala desa. Itu harus membuat satu program di mana hal tersebut harus saling berkaitan gitu. Supaya apa? Bukan hanya sekolah yang diuntungkan, bukan hanya anak atau keluarga yang diuntungkan, tapi bagaimana kita menciptakan satu masyarakat atau satu desa, bahkan wilayah yang mempunyai tujuan yang sama dalam pendidikan gitu. Enak kalau misalkan semuanya mempunyai kesadaran diri bahwa ini tuh penting gitu. Jadi jangan hanya menitik beratkan pada sekolah gitu ya. Betul. Justru waktu yang paling banyak tuh waktu yang di rumah. Ya, di sekolah tuh paling kayak pengalaman tuh masuk jam 8, pulang jam 11. 9, 11, 3 jam. 3 jam gitu. Sedangkan ketika misalkan kita sekolah mengajarkan sesuatu hal yang kayak berbicara yang baik, tapi ketika misalkan di keluarganya atau misalkan di masyarakatnya mereka bertemu atau gaulnya dengan orang-orang yang berbicara tidak baik, ya udah keriset kembali. Iya, betul. Gitu. Kadang kan ada anak tuh, Mas, yang bahasanya kasar. Ya, betul. Nah, gitu. Itu Mas Faren gimana tuh itu? Mungkin berarti bisa 2 kemungkinan, entah itu dari keluarganya atau enggak masyarakatnya. Kalau misalkan ngikutin elemen yang tadi disebutkan. Ya, betul. Ya. Bahkan di sekolah pun bisa terjadi loh. Di sekolah tuh anak bisa berbicara kasar karena melihat anak temannya berbicara kasar.
Oh, jadi Jadi ngikutin dengan betul, mudahnya si betul, anak ngikutin. betul. Saya kasus misalkan selama 5 tahun ngajar tuh belum pernah menemukan, sekolah mana sih maksudnya yang mengajarkan kata-kata Iya, kasar, tidak betul. ada gitu. Tapi ada salah satu anak yang kadang kita tuh kayak sudah berkonsultasi dengan orang tuanya, "Bu, Ananda ini tuh sering berbicara kasar." Kita sudah apa namanya, berkonsultasi, "Oh ya udah gini gini gini." Tapi ketika misalkan di masyarakat dan di orang tuanya kayak hari itu saja Iya. dan tidak ada follow up selanjutnya, ya udah anak tuh anak ketika kaget, ketika apapun refleksnya berbicara kasar Oh, jadi gitu. berarti ketika ada anak yang berbicara kasar ada komunikasi antara guru Ada, dan orang kita tuanya? menyampaikan Oh, gitu, iya menyampaikan. Nah, terus gitu. kalau misalkan case-nya tuh dapat orang tua yang aneh, mungkin kan orang nggak semua orang tua mengerti gitu, Iya, Mas. Nah itu antara yang menerima dan tidak menerima itu gitu. bagaimana Mas Faren? Nah, hari ini ketika berbicara tentang zaman sekarang, Hmm, kita betul ketika berbicara tentang anak tuh ketika apa namanya berperilaku yang tidak baik, iya. bukti apa sih yang bisa kita sampaikan kepada orang tua? Karena ada Hmm. memang anak yang sebetulnya di sekolah tuh sangat aktif gitu, tapi ketika gini, nanti mama tahu loh, anak langsung takut. Nah, kan Jadi ada anak yang manipulatif ya? nah manipulatif, ada anak Manipulatif. yang Nah, itu manipulatif. gimana ya Nah, Mas Faren? kita tuh kayak berbicara tentang akreditasi dulu ya. Oke. Akreditasi sekolah tuh untuk saat ini ngumpulin data tuh bukan kertas. Kayak kemarin sekolah kami akreditasi tuh mengumpulkannya adalah foto dan video. Artinya zaman sekarang pendidikan dituntut untuk harus mengikuti zaman, harus melek teknologi. Ketika anak misalkan kayak melihat kayak apa namanya? Menolong teman, memberikan apapun, kalau kita ada waktu luang kita foto. Iya. Kita foto, kita video itu sebagai bukti bahwa anak tuh berkembang. Nah, caranya adalah ketika kita berbicara dengan orang tua yang tidak menerima kan karena tidak ada bukti yang kuat gitu. Ya. Nah, ketika kita misalkan diam-diam memfoto atau memvideo bahasa kasar anak, itu bisa dan itu nantinya jadi pembelajaran untuk anaknya, untuk orang tuanya terus didampingi gitu. Karena saya yakin yang anak-anak berbicara kasar tuh satu, mungkin orang tuanya juga apa namanya menganggap itu sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Kedua juga tidak terpantau oleh orang tua gitu. Sangat disayangkan gitu ketika anak usia kecil yang bagi mereka tuh anak golden age tuh sedang asik-asiknya meniru dan suatu saat nanti akan menjadi karakter. Makanya kenapa di taman kanak-kanak tuh kita cenderung mengenal dan membiasakan, bukan memahamkan. Karena apa? Di anak kecil tuh yang harus kita tanamkan adalah pendidikan karakter gitu, pembiasaan gitu. Karena untuk kognitif tuh belajar tuh sebulan juga cukup bisa gitu. Berarti dalam hal ini pondasi utama yang kuat itu orang tua dan guru. Guru betul, harus ada kolaborasi secara konsultasi gitu. Ya lebih baik setiap bulan atau setiap hari kalau orang tua ke sekolah tanyakan saja gitu. Guru juga bakal aware, bakal apa namanya menjawab apapun yang dilakukan oleh anak gitu. Mas tadi ngebahas tentang elemen pentingnya orang tua dan guru. Ternyata di dalam undang-undang juga disebutin loh Mas. Ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 ayat 4. Nah, di sana tuh disebutkan pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan secara agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Berarti betapa pentingnya kolaborasi tersebut ya Mas Faren ya? Betul. Hal utama yang membentuk anak adalah keluarga, kedua adalah masyarakat, dan pengalaman baru itu didapat ketika anak-anak tuh masuk sekolah gitu. Makanya kenapa misalkan ketika anak di keluarga tuh hanya mungkin nilai-nilai yang ruangnya sempit. Artinya hanya ruang lingkup keluarga. Ketika anak masuk ke masyarakat dan sekolah itu ruang lingkup sosialnya lebih luas. Dan tetap fondasi. Makanya ada orang yang mengatakan, saya juga mengatakan bahwa menanamkan pendidikan karakter di sekolah itu sangat sulit. Sangat sulit. Kenapa tuh? Karena pendidikan karakter tuh harus ditanamkan ya di keluarga. Waktu lama anak tuh bersama keluarga gitu. Sekarang sekolah. Kita sebetulnya kayak mewadahi saja. Sekolah tuh kayak sama mengajarkan pendidikan karakter, tapi awal tumbuh karakter anak tuh di rumah gitu, sikap jujur, berperilaku sopan santun, seperti mengucapkan
terima kasih ketika diberi, mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, itu kita ajarkan. Tapi poin yang paling utama daripada pendidikan itu adalah di keluarganya, Di gitu. Iya, di rumahnya. rumahnya. Berarti sekolah pertama adalah keluarga dan yang kedua adalah sekolah Betul. formal. Nah, gitu, Iya. sekolah formal. Makanya sangat penting gitu keluarga. Karena bagaimanapun komunikasi, apalagi komunikasi orang tua terhadap anak tuh kayak harus banyak diajak diskusi, harus banyak, harus ditanya kayak pulang sekolah tuh tadi belajar apa, tadi main sama Nah, itu siapa. penting ya, Mas, kayak gitu. Sangat penting gitu. Karena ketika anak ditanya seperti itu, anak tuh kayak diakui bahwa tadi tuh mereka bersekolah, bukan hanya formalitas saja. Ada cerita yang harus mereka ceritakan kepada orang tua gitu. Berarti gak semata-mata misalkan Mas Faren selaku guru ngasih tugas nih ke anak. Nah, Nah, itu justru ada ininya ya, maksudnya tuh ada manfaatnya gitu maksudnya tuh. betul. Bukan hanya sekedar tugas biar kamu bisa, tapi kan mendekatkan dia pada orang tuanya Iya. juga. Ya Mas Faren. Harapan anak bersekolah kan menceritakan apa yang mereka alami di sekolah di rumah. Iya. Karena Karena kadang dengan tugas kan bisa diceritakan, betul. Mama aku punya tugas nih. Misalkan Guru gitu. juga menerima cerita dari anak tuh apa yang ia lakukan selama di rumah. Jadi kalau anak dari rumah ke sekolah menceritakan apa yang ia jalani di rumah bersama keluarganya, ketika mereka pulang sekolah maka mereka menceritakan apa yang terjadi di sekolah kepada keluarganya. Gitu. Jadi sistemnya muter gitu ya Mas ya. Nah betul, makanya ada pepatah atau ada bahasa guru tuh orang tua kedua gitu. Betul. Karena bagaimanapun kan cara terbaik dalam mendidik anak tuh ya tetap melalui kepribadian orang tuanya. Ya betul, komunikasi itu yang paling penting. Komunikasi. Bagaimana misalkan mereka mau mendengarkan anak, bagaimana mereka mau menanyakan apapun itu, walaupun kayak hal sepele, tapi sebetulnya anak tuh butuh ditanya. Gitu. Kayak ini Mas Faren, konten Mas Faren ini, kamu nanya. Nah, itu tuh kayak kemajuan teknologi yang sebetulnya tidak bisa dihindari, tapi bisa diawasi dan dipantau oleh orang tua. Ya, buat teman-teman guru di sini pasti mereka pernah lah mungkin mendengar ketika kita ngasih pertanyaan tapi anak bilangnya kamu nanya. Gitu. Itu udah sebal sebetulnya. Wah, pokoknya udah setiap nanya, oh pasti nih jawabannya kamu nanya. Dan itu pun ya kita nggak bisa hindari. Yang paling penting adalah kita memberikan pengetahuan dan wawasan kepada anak bahwa ketika kita melakukan hal tersebut itu bukan sesuatu hal yang baik. Apalagi misalkan ke orang yang lebih tua, apalagi yang bertanya serius, tapi kadang kita pun harus sering bercanda. Harus sering bercanda tuh gini, ketika misalkan mereka nanya, saya pernah satu saat ketika mereka nanya, saya balik tanya gitu. Kamu nanya. Anak-anak langsung bete, anak-anak langsung ih naon. Ya gitu. Itu kadang ada analogi atau perumpamaan supaya anak juga merasakan. Nah, kan gak enak kalau misalkan ada yang nanya dijawabnya gitu. Anak pun merasakan gitu. Jadi ketika mau menasehati anak harus dianalogikan dulu Mas. Nah, baru gitu, ngedengar. Betul. Karena kalau langsung gitu anak biasanya ini ya Mas yang gak ngedengar. Anak tuh belum ngerasain kayak mereka tuh kayak puas tuh kalau udah ngerjain. Padahal ketika anak-anak ditanya lagi gitu, mereka juga ternyata sama perasaannya gak enak juga gitu. Berkaitan dengan tadi kamu nanya, berarti kan teknologi ya Mas. Teknologi. Berarti si anak tuh ngelihat apa yang ditonton mungkin ya Mas betul. ya. Nah berarti seperti itu berarti guru tuh dituntut untuk kreatif dong Mas. Betul. Banyak sekali hal yang saya alami. Perubahan zaman sangat berbeda. Dari dulu tahun 2017 sampai sekarang tuh tiap tahun tantangannya luar biasa. Dan yang saat ini dialami adalah tantangannya betul-betul handphone gadget. Sangat benar-benar mempengaruhi perilaku anak di sekolah. Betul. Mas, ketika anak ada yang pengen cepat pulang, pagi-pagi baru masuk, baru baris kita kayak salim atau milih tos kan sebelum masuk kelas, tiba-tiba anak paparen pengen pulang, itu baru masuk. Ngapain pulang tuh, ada apa? Main HP. Dan ketika saya kalkulasikan, kadang saya juga suka kayak ngedata mungkin ya anak-anak yang punya HP, anak-anak yang cerita. Itu di kelas saya 75% mungkin anak yang udah main handphone. Dan itu pun kadang anak punya handphone sendiri, bukan punya orang tuanya. Gitu. Makanya ini tuh saya menganalogikan handphone itu kayak pisau gitu. Gimana tuh Mas? Jadi ketika misalkan pisau tersebut digunakan untuk masak, pisau itu digunakan untuk hal-hal yang baik, maka contoh ketika memotong sayuran itu akan menjadi masakan atau hidangan yang mempunyai nilai gizi yang bagus gitu, sehingga dikonsumsi baik kan, yang tadinya lapar jadi bagus. Tapi pisau juga itu bisa mencelakai anak
ketika Iya. tanpa pengawasan. Ketika orang tua ngasih handphone, anak tuh yang ditonton tuh apa gitu. Ketika misalkan orang tua hanya misalkan biarin supaya mereka tidak berisik, mereka tidak bawal, mereka tidak nangis, kan berbahaya ketika anak misalkan cenderung melihat hal-hal yang sebetulnya belum boleh ditonton. Banyak kasus-kasus yang kalau misalkan Kak Siva pernah dengar anak kelas 2 SD yang kemarin sedang ramai, SD pokoknya sekolah dasar, sudah membunuh temannya. Betul ada kasus di mana Dibunuh, misalkan berantem gitu? berantem, bullying misalkan, karena mungkin yang mereka tonton adalah konten-konten yang berantem dan itu biasanya di luar dari pengawasan orang tua. Karena orang tua kadang ini sesuatu hal yang harus digarisbawahi. Orang tua kadang berpikir ketika anak diam aman. Iya. Ketika anak diam nonton handphone aman gitu. Iya. Padahal ketika anak diam nonton handphone bisa jadi mereka melihat satu konten atau misalkan hal-hal yang sebetulnya belum pas di umur mereka. Hal yang sering saya dengar ketika anak usia dini adalah nyanyian, FYP, lagu pasti kan. Itu lagu-lagu yang terkenal anak-anak udah bisa. Padahal ketika berbicara tentang kosakata bahasa itu belum cocok di anak usia dini. Gitu. Kedua adalah sesuatu hal yang kayak berantem-berantem begitu. Kayak TV. TV kan dulu ada tuh di sininya tuh 13 tahun ke atas. Oh iya, ini. Atau channel-channel TV yang memang ada batasan umur. RBO. Nah, kan di handphone kita nggak bisa kontrol. Kita ketik apa aja muncul gitu. Bahkan yang saya takutkan tuh anak itu. Anak termotivasi sendiri, pengen seperti apa yang ia tonton karena tidak diawasi oleh orang tua. Dan yang paling sangat bagi saya kayak mungkin, mohon maaf ya kata-katanya kayak bukan konyol sih. Orang tua tuh kayak mereka yang mengasih handphone, mereka juga yang memarahi. Mereka ngasih, tapi mereka memarahi. Marah juga, gitu. Iya, mungkin awalnya, biar dia, nah, gitu kan. Gitu. Tapi mereka yang ngemarahin. Betul, bukan berarti. Salah ya Mas, seperti itu. Saya bukan berarti orang tua tidak boleh, anak tidak boleh main handphone. Di bagaimanapun kita harus mengikuti zaman. Tapi bagaimana orang tua siap nggak nih ketika kita memberikan handphone, ada batas-batas atau ada pengawasan yang intens. Harus intens. Gitu. Berarti di era zaman sekarang tuh anak dituntun kreatif, tapi anak juga perlu pengawasan lebih dari orang tua, entah itu dari guru ya Mas ya. Iya, betul. Saling berkolaborasi, balik lagi ke topik awal ya Mas ya. Betul. Gitu. Harapan Mas Faren sekarang terhadap orang tua biar terjalin kerjasama yang baik kan Mas Faren selaku guru. Iya. Harapan untuk orang tua tuh pasti yang paling penting adalah ketika orang tua menyekolahkan anak, mereka bukan hanya harus siap dengan materi saja gitu, tapi dengan persiapan yang matang. Bagaimana misalkan, bukankah setiap orang tua adalah guru bagi anaknya, bukankah setiap masyarakat adalah pengawas bagi warganya. Artinya kita sering melapor apapun kepada kepala desa, apapun kepada ketua RT, ketua RW terhadap sesuatu hal yang terjadi di masyarakat. Begitupun dengan konteks pendidikan. Kita harus sama-sama, kita harus bahu-membahu, bukan hanya pihak sekolah yang harus memajukan pendidikan negara, tapi keluarga, masyarakat harus ikut bergotong royong. Bukan hanya terhadap membersihkan sampah, tapi membersihkan nilai-nilai moral yang misalkan sudah hari ini anak-anak mereka lihat dari handphone yang tidak terkontrol. Untuk kedepannya mari sama-sama, ini pun perlu kolaborasi dengan pemerintah setempat, itu sangat penting karena pendidikan itu bukan milik sekolah saja, tapi milik bersama. Saya yakin ketika setiap manusia, setiap insan punya kesadaran diri terhadap pentingnya pendidikan, kita akan mudah mencapai pendidikan yang sempurna. Itu. Dan tantangan saat ini sangat-sangat sulit. Bukan berarti yang sulit tidak bisa diatasi, tapi yang sulit pun ada banyak solusi yang harus kita cari gitu. Intinya orang tua ke depannya saya harap harus terus bertanya terhadap perkembangan anak, mendukung program sekolah, dan yang paling penting adalah terus menjaga anaknya sebagaimana mereka ingin dirinya sendiri itu terjaga. Semoga orang tua di seluruh Indonesia menjadi orang tua yang sadar ya. Bukan orang tua yang nyasar. Tapi orang tua yang sadar ya Mas Faren. Iya, betul. Karena bagaimanapun kan pendidikan anak itu penting dan kolaborasi di dalamnya pun penting. Iya, betul. Ya, alhamdulillah Mas Faren akhirnya
selesai juga. Buat teman-teman Jabar Express yang belum nonton pembahasan kita sebelumnya, biar saling berkaitan, ada tuh di episode kedua dan ke-1 ya Mas, ada di channel YouTube-nya Jabar Express ID pada program ID Talk Anak. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Syifa dan Saya ini Mas Faren. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.